Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Randes Rahdian Aziz MPD selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi ini mengenai latar belakang tujuan pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Latar belakang pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dilatar belakang dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengembangkan potensi yang menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, catatan, kreatif, cerdas, berkarakter, serta menjadi warga demokratis dan bertanggung jawab. Menjadi mahasiswa yang demokratis bisa dicontoh seperti saling menghormati satu sama lain, menghargai pendapat, semangat memperjuangkan bangsa, dan menjadi penerus yang berguna bagi bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan diberikan kepada mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, disiplin, dan berpartisipasi aktif. Tujuan pembelajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu menciptakan mahasiswa yang cinta tanah air, kritis terhadap persoalan bangsa, mempunyai pribadi yang lebih baik, mengembangkan demokrasi yang mencakup kebebasan, persamaan, dan toleransi di kalangan mahasiswa, menambah wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan memahami, meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, mampu memahami masalah di kehidupan masyarakat, dan dapat mengatasinya dengan berpikir kritis dan bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa memiliki rasa kesatuan dan persatuan bangsa agar dapat mewujudkan negara merdeka yang harus dijaga dengan baik. Berpartisipasi aktif dalam membangun nilai Pancasila dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu ciri khas bangsa untuk membedakan dengan bangsa lain, karena setiap bangsa memiliki ciri khas yang berbeda. Dengan ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya, seperti keanekaragaman suku dan budaya, kerukunan tanpa umat. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini sebagai identitas negara Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Bahasa merupakan salah satu bahasa Indonesia. Memiliki berbagai macam bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung kelompok etnis dan memberikan identitas tersendiri. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas suatu negara digunakan untuk menunjukkan ekspresi nasionalisme, mampu patriotisme Indonesia sendiri. Memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Alat-alat perlengkapan untuk mencapai tujuan berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pura, wihara, peralatan misalnya baju adat. Bangsa Indonesia memiliki banyak kebudayaan dan keragaman berupa seni wayang, gamelan, batik, angklung, rumah adat, makanan tradisional, dan pakaian adat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan identitas dengan mencintai dan memakai produk dalam negeri. Membangun rasa nasionalisme mengharumkan Indonesia di mata dunia. Sejarah kelahiran paham nasionalisme. Nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Terbentuknya negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh keturunan bahasa, adat istiadat, tradisi, dan agama. Awal kebangkitan nasionalisme Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Susdirohosudo dan
dan Sutomo. Ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 diikuti Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi ciri lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Nasionalisme merupakan hubungan antara darah dan tanah. Nasionalisme merupakan hubungan antara darah dan tanah. Dengan rasa nasionalisme, kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat, rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjaga tanah air bangsa dari serangan musuh. Dalam semangat nasionalisme, kebangsaan dijiwai dengan kesatuan atau bersatu dalam sistem perekonomian, pertahanan, keamanan, dan kebudayaan untuk bangsa dan negara. Kebebasan atau bebas berpendapat, berbicara, dan berorganisasi. Kesamaan dalam hukum, hak, dan kewajiban. Kepribadian yang baik untuk memiliki harga diri, rasa sayang terhadap identitas bangsanya. Prestasi yang mewujudkan prestasi cita-cita untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan membuka dengan 2 penanya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Iya, Mbak Tesya. Perkenalkan, nama saya Tersya Wardani dengan NPM 2101031033. Menurut Anda, pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang ideal untuk bangsa Indonesia sendiri? Terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab. Pendidikan kewarganegaraan yang ideal bagi bangsa Indonesia yaitu sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila. Dalam proses pembelajaran juga menyangkut kondisi dan problematika bangsa sehingga siswa dapat memecahkan masalah bangsa ini. Bagaimana Mbak Tensya? Baik, jelas. Terima kasih Mbak Erika. Sama-sama. Izin bertanya Mbak. Iya Mbak Nawa. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda? Baik, langsung saya jawab. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda? Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan bekal kesadaran, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Dengan cara-cara yang damai dan cerdas, mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air. Bagaimana Mbak Nawa? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Mbak Erika. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.